Rob, turunkan azabmu pada Jokowi dan sekutu-sekutunya. Berhenti mengazab orang lain karena jangan sampai secepatnya Anda yang akan kena azab, bahkan Anda bisa turun ke liang kubur. Karena negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak di Morowali. Pekerja Cina di Indonesia ini cuma 5.000 sampai 6.000 orang saja. Lalu bagaimana dengan puluhan ribu pekerja Indonesia yang ada di Cina? Kenapa tidak bilang Indonesia kuasai Cina? Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa Indonesia seperti Cina 20 tahun yang lalu, di mana ada banyak negara di Cina. Jadi Anda harus bekerja keras untuk mempelajari teknologi. Ora perlu pegawai Cina iso dadi baik sonde baik tanah timur lebih baik. Belakangan ini, para haus kekuasaan berusaha membodohi rakyat Indonesia dengan tujuan merusak nama baik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu narasi yang sering digaungkan adalah Indonesia dikuasai oleh Cina. Parahnya, narasi tersebut bukan saja dimainkan oleh para haus kekuasaan, namun narasi tersebut juga dimainkan oleh para tokoh agama kaum sakit hati dengan tujuan melancarkan ambisi para haus kekuasaan. Saudaraku, anak-anakku, saya sengaja menyempatkan datang. Usia saya sudah 74 tahun lebih 2 bulan. Saya khawatir anak cucu saya tidak punya negeri nantinya, karena negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina, yang mati anak Indonesia 100 orang, Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis, ini negeri siapa? Anakku, saudaraku, tentara, polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para ABRI. Kalian jangan membela yang salah. Kita memilih negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah ajudan Aidit. Dan ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Allahumma anzil alaihim balakal ladzi la yuradu anil qaumadz zalimin. Ya Rabb, turunkan azabmu pada Jokowi dan sekutu-sekutunya. Azab yang tidak dinikmati, yang tidak diinginkan oleh orang-orang zalim. Ya Rabb, turunkan. Allahumma ashibhim adada waqtulhum badada. Hitung jumlah mereka yang jahat, hitung jumlah mereka yang menjual negeri ini, dan habiskan mereka semuanya. Ya Rabb, anak-anakku yang beragama, yang Islam dia, tapi mereka beragama Nasrani, Katolik, Protestan, dan yang lainnya, mereka punya Tuhan. Tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Untuk neneknya merasa diri paling suci sehingga bilang Presiden Jokowi tidak punya Tuhan. Beta mau sampaikan bahwa berhenti menghasut rakyat untuk menjadi pengkhianat negara, apalagi dengan embel-embel agama. Karena Presiden Jokowi itu terpilih 2 kali karena atas kehendak Tuhan. Jadi kalau Anda menghasut rakyat untuk membenci Presiden Jokowi, untuk menurunkan Presiden Jokowi, itu sama saja dengan Anda menghasut rakyat untuk melawan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana bisa Anda bawa-bawa agama untuk melawan kehendak Tuhan? Presiden Jokowi itu kalau mau dibilang adalah pemimpin yang ditinggikan, pemimpin yang dimuliakan karena sudah pernah masuk dalam Ka'bah. Lalu Anda sebagai tokoh agama, apakah sudah pernah masuk dalam Ka'bah? Kalau belum, maka jangan buat diri paling suci dan berhenti mengazab orang lain, karena jangan sampai secepatnya Anda yang akan kena azab, bahkan Anda bisa turun ke liang kubur. Menanggapi para haus kekuasaan dan kaum sakit hati yang selalu mengatakan Cina menguasai Indonesia, salah satu pekerja Cina yang bekerja di Morowali mengungkapkan bahwa orang Tionghoa berada di bawah banyak tekanan. Mereka harus terus belajar dan bekerja lebih keras. Jika mereka tidak bekerja keras, maka mereka akan tersingkir. Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa Indonesia seperti Cina 20 tahun yang lalu, di mana ada banyak negara di Cina. Jadi Anda harus bekerja keras untuk mempelajari teknologi. Ketika Indonesia sudah berkembang di masa depan,
depan, maka Anda akan sangat disukai untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Memang fakta bahwa pabrik-pabrik Cina menghasilkan banyak uang di sini, tetapi mereka juga membawa pekerjaan di sini. Jadi jika tidak ada pabrik, maka sumber daya alam ini tidak ada artinya di sini. Indonesia belum memiliki kemampuan untuk membangun pabrik besar dan teknologinya juga belum sempurna. Masih ada banyak orang Indonesia yang tidak mau belajar sehingga tertinggal dari negara lain. Mereka harus terus belajar teknologi baru untuk mengganti ke Cina. Di Cina gaji kami sedikit lebih rendah daripada di sini, dan kami pergi ke luar negeri untuk menghasilkan lebih banyak uang dengan gaji yang sama. Pertanyaannya, siapa yang mau bekerja di luar negeri? Oleh karena itu, jika Anda ingin memiliki tempat dalam pembangunan Indonesia di masa depan, maka Anda harus mempelajari teknologi dengan serius. Jika Anda menguasai teknologi itu, maka Anda akan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Indonesia kaya akan sumber daya mineral. Ini sangat penting untuk pengembangan masa depan Anda, untuk mempelajari lebih lanjut tentang teknologi. Dan Indonesia memiliki sumber daya alam, tetapi transportasi jalan terbelakang. Tidak ada cara untuk mengangkutnya, dan tidak ada teknologi. Beberapa waktu yang lalu ada seorang bapak komen di Twitter bilang, kalau cinta NKRI, coba lihat Sulawesi Tenggara. Cina dan oligarki sudah menguasai negara ini. Narasi-narasi seperti ini kadang membuat beta merasa sedih. Sedih karena masih saja ada warga Indonesia yang mau dibodohi. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalau mau dihitung, pekerja Cina di Indonesia ini cuma 5.000 sampai 6.000 orang saja. Lalu bagaimana dengan puluhan ribu pekerja Indonesia yang ada di Cina? Kenapa tidak bilang Indonesia kuasai Cina? Bukan cuma Cina. Pekerja Indonesia di Asia ini sangat banyak. Di Singapura ada puluhan ribu. Di Malaysia ada puluhan ribu. Di Taiwan ada puluhan ribu. Di Hong Kong ada puluhan ribu. Di Arab ada puluhan ribu. Di Australia ada puluhan ribu. Kalau di total semua ada jutaan. Lalu kenapa tidak bilang Indonesia kuasai Asia? Bukan cuma di Asia. Ada puluhan ribu pekerja Indonesia di Eropa, di Afrika, di Amerika. Lalu kenapa tidak bilang Indonesia kuasai dunia? Jadi menurut beta, narasi yang mengatakan Cina menguasai Indonesia adalah narasi pembodohan dari orang bodoh yang tidak ingin melihat Indonesia maju. Narasi sesat para haus kekuasaan yang didukung oleh para tokoh agama seakan-akan menjadi senjata ampuh yang berhasil membodohi para kaum sakit hati. Sehingga tak heran banyak komentar di media sosial yang mengatakan 80% pekerja ibu kota Nusantara berasal dari Tiongkok. Melihat kejadian tersebut, para pekerja IKN tak tinggal diam, di mana demi memberantas kebodohan para kaum sakit hati, para pekerja di IKN mengungkapkan bahwa tak ada pekerja Cina di ibu kota Nusantara. Lokasi kerjaan di mana? Tapak Menteri. Tapak Menteri. Oke. Udah berdiri kan? Sudah, tapi off. Wih mantap, sejarah ya, Oke. membangun negara ya. Oke, pengabdi negara. Iya. Udah lama nggak bekerja? Sudah 3 bulan, 1 bulan lagi pulang. Oh, kontrak. Kontrak. Habis kontrak. Nah, ternyata habis kontrak. Ada warga Cina nggak? Enggak ada lah. Lokasi pekerjaannya di mana? Rumah Tapak Menteri. Tapak Menteri udah berdiri? Hah? Sudah berdiri? Udah. Sudah. Udah berapa lama? Udah hampir 4 bulan. 4 bulan. Kontrak ya? Iya, kontrak. Ada pekerja Cina nggak? Enggak ada. Ada. Ya. Ini di Tapak Menteri atau? Di anu apa? Di anu apa? Kominfo. Kominfo. Kominfo ya. Sudah berdiri bangunannya nggak? Ya. Bangunan sudah berdiri? Sudah ada lantai 2. Sudah lantai 2. Retail. Ya. Di retail. Oh, di retail. Iya. Pak, ada pekerja Cina nggak di sini? Ya? Ada pekerja Cina nggak? Warga Cina? Udah ada. Gawe Cina enggak ada. Ada gawe Cina enggak ada. Ya, terima kasih. Saya baru bener-bener di IKN. Saya bertanya, takon. Sini ada pekerja Cina nggak? Jawab jujur, ada pekerja Cina nggak? Nggak ada. Asli sini pekerja? Kampung sini? Madura, tapi tinggal di sini? Enggak juga. Tapi ada Cinanya nggak di sini? Nggak ada tuh. Hoax. Sekali lagi, hoax. Saya berani kesel juga ikutan akhirnya. Kenapa? Jangan selalu fitnah. Akhirnya saya turun tangan. Gara-gara lu ngomong semua, kalian lu ngomong semua, pekerja asing nggak ada. Malah ketemu tonggoku lo wong Purwodadi rek. Bener? Iya. Ora perlu Cina dadi. Apa sini. Apa? Ora perlu karo wong Cina dadi. Ora perlu wong Cina iso dadi. Ora perlu wong. Ora perlu pegawai Cina iso dadi. Itu pinter Indonesia. Asli Indonesia, bos. Ini proyek presiden proyek Indonesia dan Indonesia asli. Buang hoax. Ingat, buang hoax.